Halo teman-teman, dalam video ini kami dari tim Inside Out akan berbagi informasi mengenai Psychological First Aid atau yang lebih sering disingkat sebagai PFA yang tentunya akan sangat membantu dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Beberapa bulan telah berlalu sejak menyebarnya pandemi COVID-19 di Indonesia maupun dunia. Tercatat sejak tanggal pembuatan video ini, terdapat 120.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Masa pandemi ini tentunya membawa sangat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti adanya aturan social distancing, munculnya ketidakstabilan ekonomi, munculnya juga misinformasi yang semakin banyak di media sosial, adanya perubahan sistem pendidikan, dan juga meningkatnya kepedulian pada kesehatan. Berbicara mengenai kesehatan, pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Beberapa masalah yang ditemukan terkait penanganan masalah kesehatan mental di masa pandemi ini adalah: pertama, sulitnya akses layanan kesehatan mental bagi sebagian besar masyarakat. Kedua, sedikitnya tenaga kesehatan mental yang dapat diakses masyarakat. Dan ketiga, luasnya dampak COVID-19 di berbagai sektor. Ketiga masalah ini kemudian menjadi urgensi untuk melatih masyarakat agar mampu mengatasi reaksi emosional dalam dirinya dan juga orang-orang di sekitar mereka sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi masalah ini adalah melatihkan PFA. Lalu, apa itu PFA? Psychological First Aid, atau yang lebih sering disingkat sebagai PFA, adalah dukungan psikologis awal yang merupakan pendekatan dalam pemberian bantuan kepada orang-orang yang terkena peristiwa yang berpotensi untuk memunculkan dampak psikologis, seperti keadaan darurat, bencana, atau peristiwa traumatis. Pemberian dukungan ini didasarkan pada pemahaman bahwa orang-orang yang terdampak bencana akan mengalami beberapa reaksi awal, seperti reaksi fisik, psikologis, emosional, maupun perilaku, yang mana reaksi ini tentunya dapat mengganggu keseharian individu. Menurut Australian Red Cross, pemberian bantuan dalam PFA dilakukan dengan: pertama, mempromosikan pemulihan kepada orang-orang tersebut. Kedua, membantu mereka merasa aman, tenang, dan memiliki harapan, terhubung dengan orang lain, serta memiliki akses kepada kebutuhan fisik, dukungan emosional maupun dukungan sosial. Ketiga, membantu mereka untuk menolong dirinya sendiri. Keempat, membantu untuk mengurangi kesulitan yang mereka alami. Kelima, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Dan yang keenam, mempromosikan coping yang fleksibel untuk membantu penyesuaian diri mereka. Oke, selanjutnya adalah mengapa PFA diberikan. Jadi, ketika seseorang yang mengalami krisis, baik karena keadaan darurat, bencana, atau peristiwa traumatis, akan mengalami beberapa respon normal dari 4 aspek berikut, yaitu aspek kognitif, emosi, sosial, dan aspek fisik. Di aspek kognitif, seseorang akan menjadi sulit untuk berpikir, mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi, merasa kebingungan, cenderung menyalahkan diri sendiri, memiliki masalah dengan ingatan atau mudah lupa, memiliki pikiran negatif, dan adanya ketidakberdayaan. Di aspek emosi, seseorang akan shock, mudah marah, ketakutan, sedih, merasa bersalah, cemas, dan disosiasi. Di aspek sosial, seseorang akan berjarak dan mengisolasikan dirinya sendiri, mudah terjadi konflik, menyalahkan orang lain, adanya pemberontakan, dan berkurangnya tingkat keberfungsian. Di aspek fisik, seseorang akan mengalami masalah tidur, mudah lelah, dan mungkin mengalami masalah somatis dan pencernaan yang terganggu. Respon normal tersebut menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pertolongan. Dan di sini PFA berperan sebagai penolong yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan penuh kasih bagi penyintas, memberikan rasa aman kepada mereka, mengidentifikasi apa sih yang mereka butuhkan pada waktu tertentu, dan juga memberikan dukungan langsung kepada orang yang berada dalam situasi penuh tekanan tersebut,
PFA juga berperan untuk membantu orang lain menghadapi peristiwa menegangkan, mendorong keberfungsian individu, memfasilitasi pemulihannya, dan mencegah munculnya gangguan lain. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang berhak menerima dan memberikan PFA itu sendiri? Pemberi PFA bisa siapa saja, bisa tenaga profesional, bisa relawan, bisa orang awam yang terlatih, dan sesungguhnya semua orang bisa memberikan PFA. Dengan syarat, ia telah menerima pelatihan PFA, dan yang paling penting adalah adanya kemauan untuk menolong orang lain. Untuk penerima PFA itu sendiri adalah siapapun yang sedang mengalami keadaan darurat, bencana, kejadian traumatis, dan kelompok rentan yang lebih beresiko terkena konsekuensi negatif. Nah, berikut adalah kelompok rentan yang lebih beresiko terkena konsekuensi negatif. Ada anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil, ibu dengan bayi dan anak kecil. Ada juga orang dengan difabel. Ada juga orang yang merasa sedang tertekan atau merasa nyawanya terancam. Atau orang yang memiliki gangguan fisik atau gangguan jiwa. Atau juga orang yang sedang atau pernah memiliki trauma. Dan misalnya orang yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, orang yang mengalami kerugian materi yang serius, orang yang hubungannya dengan komunitas dan jaringan terputus, dan juga relawan bencana dan tim penyelamat. Kapan dan di mana PFA tepat untuk diberikan? PFA itu sendiri sebenarnya perlu untuk diberikan sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian krisis atau keadaan darurat, dan dapat dilakukan dalam situasi apapun, khususnya di tempat terjadinya keadaan darurat tersebut atau tempat berkumpulnya orang-orang yang terkena dampak, seperti misalnya di pusat evakuasi bencana. Nah, namun karena kita sekarang berada di situasi pandemi di mana diberlakukannya kebijakan physical distancing, ketika kita harus menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19 ini, maka PFA tetap bisa dilakukan dengan jarak jauh, baik itu melalui bantuan teknologi. PFA bisa dilakukan melalui telepon, chat, ataupun video call dengan platform tertentu, seperti misalnya aplikasi Line, WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Lantas, bagaimana sih PFA diberikan? Ada 6 langkah dalam melakukan psychological first aid. Yang pertama, look atau lihat. 2. Listen atau dengarkan. Yang ketiga, comfort atau hibur. Yang keempat, connect atau sambungkan. Yang kelima, protect atau lindungi. Dan yang keenam adalah hope atau memberikan harapan. Keenam langkah ini bisa kita singkat menjadi loli beli koko di Pizza Hut. Langkah pertama adalah look. Apa sih itu look? Look adalah langkah PFA dengan mencari dan memastikan apa yang dibutuhkan oleh penyintas atau seseorang yang sedang dalam kesulitan atau tertekan. Langkah pertama dalam langkah look ini adalah mengidentifikasi atau mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Orang-orang ini bisa berupa orang yang terlihat sedang kesulitan, mungkin kita bisa melihat dari status media sosialnya, ataupun terdapat perubahan perilaku semenjak masa pandemi. Yang kedua, orang yang secara aktif mencari dukungan psikososial. Yang ketiga, orang yang mencari dukungan untuk memenuhi kebutuhan lain, namun sedang mengalami tekanan psikososial. Terkadang, kita tidak perlu menunggu untuk didatangi seseorang. Tidak apa-apa jika memulai duluan untuk memberikan bantuan. Jadi, benar-benar tidak apa kok jika teman-teman berusaha mendekati orang tersebut terlebih dahulu. Lalu, ketika sudah terhubung dengan orang yang membutuhkan bantuan, mulailah dengan saling memperkenalkan diri. Jika belum saling kenal ya. Yang kedua, fokuskan perhatian kepada orang tersebut dan menanyakan keadaannya untuk memulai percakapan. Yang ketiga, jika orang tersebut tidak ingin berhubungan, terimalah dan jangan memaksa. Jika memungkinkan, tawarkan diri untuk berhubungan di lain waktu.
Nah, langkah PFA yang kedua adalah listen. Listen mengacu pada mendengarkan keluhan dan tidak menekan atau menjudge penyintas atau orang yang sedang dibantu, serta bagaimana pemberi PFA mampu mendengarkan secara aktif. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi, kekhawatiran, dan kebutuhan penyintas. Listen with eyes, ears, and heart. Eyes yaitu memberikan perhatian, ears dengarkan baik-baik kekhawatiran mereka, dan heart menunjukkan kepedulian dan hormat. Nah, kunci utama PFA itu adalah mendengarkan. Jadi, mendengarkan di sini yaitu adalah active listening. Active listening tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar sedang mendengarkan dan terlibat dengan hal yang sedang disampaikan lawan bicara. Pendekatan active listening dan menyampaikan empati bermanfaat untuk menenangkan individu, membuat mereka merasa dipahami, dan memungkinkan mereka untuk menunjukkan emosi mereka secara jujur. Hal-hal ini dapat membantu Anda ketika sedang berbicara dengan individu untuk memberikan PFA. Pertama, perhatikan nada suara, bahasa tubuh, dan pertahankan eye contact yang baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan dan klarifikasi pemahaman dengan mengulang kembali, merangkum, atau merefleksikan kembali apa yang dirasa sedang dikomunikasikan oleh mereka. Keempat, tunjukkan bahwa mereka sedang didengarkan dengan menggunakan gestur anggukan kepala, gumaman, atau dorongan seperti kata, "oh, lalu, saya paham," dan sebagainya. Dan yang terakhir, latih kesabaran jika individu kebingungan atau merasa sulit untuk bercerita. Beritahu bahwa tidak apa-apa jika mereka tidak ingin berbicara atau menceritakan cerita mereka. Active listening membutuhkan penyampaian minat dan empati. Beri keyakinan bahwa reaksi mereka adalah sesuatu yang normal. Beberapa kalimat yang bisa Anda gunakan. Pertama, saya memahami kekhawatiran Anda, dan sebagian besar orang akan berpikir juga. Yang kedua, sangat alami untuk merasa sedih, marah, atau kecewa. Yang ketiga, saya mendengar apa yang Anda sampaikan. Dan yang terakhir, saya sepenuhnya memahami bahwa Anda memiliki perasaan ini. Selanjutnya, ada do and don'ts dari langkah PFA yang kedua, yaitu listen. Do yang pertama, pelajari fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa. Yang kedua, dengarkan mereka dan coba kurangi tekanan yang mereka rasakan. Yang ketiga, jangan menjudge. Yang keempat, highlight perilaku positif mereka, seperti jika orang tersebut menolong orang lain. Yang kelima, sesuaikan perlakuan yang diberikan dengan kebutuhan individu. Dan yang terakhir, perhatikan konteks budayanya. Lalu, don't-nya apa aja sih? Nah, yang pertama itu, tidak meminta menjelaskan pengalaman mereka secara detail kecuali mereka menginginkannya. Yang kedua, tidak membuat asumsi mengenai pengalaman mereka. Yang ketiga, tidak membicarakan gejala atau gangguannya. Dan yang keempat, tidak mencoba menyediakan dukungan yang di luar kemampuan. Pastikan untuk mengarahkan orang yang membutuhkan bantuan lebih kepada orang yang sudah terlatih seperti psikolog. Selanjutnya, langkah PFA yang ketiga adalah comfort. Comfort ini diperlukan untuk memberi rasa aman dan menyediakan kebutuhan dasar bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan atau tertekan. Comfort ini dilakukan dengan selalu bersikap tenang dan menunjukkan sikap kekhawatiran saat sedang berbicara dengan mereka, serta memberi PFA yang meyakinkan agar mendapatkan kepercayaan penyintas. Untuk mengatasinya, dapat dengan melakukan teknik grounding. Teknik grounding ini bertujuan untuk mengembalikan orientasi mereka pada kondisi here and now. Nah, teknik grounding ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung dengan perut sekembung-kembungnya. Yang kedua, keluarkan melalui mulut sekempis-kempisnya. Dan yang terakhir, lihat sekitar penyintas dan sebutkan 5 benda yang netral. Misalnya, saya melihat lantai, bantal, lemari, orang, dan kursi. Selanjutnya yang keempat adalah connect. Connect
memiliki tujuan untuk membantu dalam memastikan seseorang yang berada dalam situasi yang sulit untuk bisa terhubung dengan relasi terdekat mereka ataupun pihak luar yang mungkin saja bisa membantu. Kenapa Connect itu perlu diberikan? Karena dengan kita memfasilitasi Connect ini kepada orang-orang yang berada dalam situasi yang sulit, kita bisa membantu mereka untuk menciptakan hubungan sosial yang baik. Dan ini memiliki dampak yang positif kepada orang-orang yang berada di situasi yang sulit ini. Yang pertama, dapat memberikan kapasitas yang lebih besar untuk memecahkan masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa dipahami dan juga diterima. Yang ketiga, dapat memberikan kapasitas untuk berbagi pengalaman. Yang keempat, dapat memberikan perhatian dan juga informasi untuk penanganan. Yang kelima, itu dapat mengetahui lebih banyak mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan pemulihan bencana. Jadi kapan sih kita harus menghubungkan atau mencari bantuan profesional? Nah, yang pertama, itu ada gejala yang muncul lebih dari 4-6 minggu. Nah, yang kedua itu adanya perasaan sulit untuk beraktivitas, baik itu di tempat kerja, sekolah, ataupun di rumah. Yang ketiga, ada perasaan gundah dengan emosi yang dirasakan. Yang keempat, jika ada seseorang yang ingin membahayakan dirinya, dapat merujuk ke profesional kesehatan mental atau menghubungi polisi di nomor 110. Nah, yang kelima, jika seseorang yang ingin ditolong itu melebihi tingkat keahlian kita, maka kita bisa merujuk ke profesional kesehatan mental. Sehingga penanganan untuk orang yang memerlukan bantuan ini bisa lebih baik dan juga tepat sasaran. Yang kelima adalah Protect. Protect ini ditujukan untuk menjamin keamanan terhadap situasi. Nah, Protect ini merupakan tujuan utama dalam memberikan PFA supaya orang-orang yang terdampak ini bisa merasakan perasaan yang aman gitu. Lalu bagaimana caranya memberikan Protect? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menjamin pemulihan perisai pelindung pada orang-orang yang terdampak situasi bencana ataupun krisis. Artinya kita memulihkan lagi perasaan aman yang ada pada orang-orang. Kemudian yang kedua, membantu memperbaiki pandangan dunia yang menurut mereka berbahaya. Nah, yang ketiga, itu melindungi dari rumor yang beredar terkait situasi bencana ataupun krisis yang dialami. Nah, yang keempat, itu memberikan informasi yang telah dipilah dengan hati-hati dari media. Nah, yang kelima, itu adalah membantu agar orang yang terdampak situasi bencana ataupun krisis mampu melakukan coping strategi. Jadi coping strategi yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari. Nah, diantaranya adalah tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Nah, yang keenam dan juga sekaligus yang terakhir adalah hope. Jadi langkah ini tuh melibatkan mengembangkan harapan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Hope atau yang selanjutnya akan disebut sebagai harapan ini sangat penting untuk diberikan karena dikatakan mampu meningkatkan peluang untuk pemulihan. Nah, cara untuk meningkatkan hope itu yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan yang ada pada orang-orang yang terdampak situasi bencana ataupun krisis. Yang kedua adalah melakukan normalisasi terhadap reaksi mereka terhadap situasi bencana ataupun krisis, yaitu perasaan takut ataupun perasaan cemas yang mereka rasakan itu. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kekuatan komunitas. Oke teman-teman semua, jadi materi sebelumnya mengakhiri video mengenai psychological first aid dari Inside Out. Nah, Inside Out ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam situasi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di proyek-proyek Inside Out yang lain.